tujuan kita jika menggunakan rumah belajar? Bagaimana cara membuat akun? Bagaimana memanfaatkan agar optimal untuk guru dan juga peserta didik? Nah, akan kita simak pemaparannya dari Ibu Aryani. Sebelumnya, saya akan menyampaikan dulu biodata dari narasumber kita hari ini. Nama lengkap Ibu Aryani Sri Purwanti SPDM Hum. Beliau lahir di Sukabumi pada tanggal 4 Februari tahun 1980. Kemudian bertugas mengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 15 Kota Sukabumi sejak 2003 ya. Lalu pendidikan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI lulus 2002, S2 Linguistik dari Pasca Sarjana UPI lulus tahun 2005. Prestasi 1. Sebagai finalis Olimpiade Guru Tingkat Nasional, Olimpiade Guru Nasional bidang mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun 2018. Kemudian juga penulis soal ujian nasional dari 2017 sampai 2020. Dan penulis serta penelaah soal AKM Literasi 2020 Kusmenja, juga menjadi sahabat Rumah Belajar Provinsi Jawa Barat 2021. Untuk itu kita sambut Ibu Aryani akan menyampaikan SMP Negeri 15 Kota Sukabumi yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Humas, juga Wakasek Sarana dan Prasarana, juga Ibu Bapak guru dan staf tata usaha di SMP Negeri 15 Kota Sukabumi yang saya banggakan. Terima kasih sekali atas kesempatan juga dukungan yang Bapak Kepala Sekolah berikan, juga Ibu dan Bapak guru juga staf tata usaha yang luar biasa mendukung saya untuk menyosialisasikan portal rumah belajar. Tapi sepertinya kita ini dulu ya, biar semangat Bapak Ibu, kita lihat dulu. Jika saya menyebutkan portal rumah belajar, silakan Ibu dan Bapak menjawab. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Siap? Siap. Portal rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Masih kurang semangat. Sekali lagi. Portal rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, sekali lagi kayaknya nih. Dari Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya mengikuti pelatihan pembelajaran berbasis TIK. Itu ada 4 level, dari level 1, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah saya bisa masuk ke level 4. 30 orang di Provinsi Jawa Barat, juga 30 orang di provinsi lainnya. Jadi jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Ada sekitar 1.400 kalau tidak salah, lebih ya, untuk sahabat rumah belajar. Nah, di sini saya akan menyosialisasikan portal rumah belajar. Izin ya Bapak dan Ibu, saya menampilkan layar. Nih ya, dan Bapak, portal rumah belajar itu dari Pusat Data dan Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin. Mungkin ketika Ibu dan Bapak pandemi di awal-awal pernah mendengar ya yang namanya TV edukasi, ya ada dulu ya, atau radio edukasi. Nah itu sebenarnya sama, itu juga dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah selain TV edukasi, radio edukasi, juga ada portal rumah belajar. Nah mengapa sebenarnya kita harus menguasai pembelajaran digital? Ya, mungkin Ibu dan Bapak sudah tahu ya, karena sekarang itu sudah eranya era digital gitu ya. Karakteristik peserta didik kita adalah sudah ke era-era digital
digital, apalagi sekarang disebut dengan era digital 4.0. Kalau dalam pendidikan berarti era edukasi 4.0. Jadi mau tidak mau kita harus mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Kemudian dari hasil survei yang saya dapatkan, ini pengguna internet ternyata pada tahun 2021 itu meningkat, apalagi setelah pandemi ya, itu 11% dari 1.705,4 juta menjadi 175,4 juta menjadi 202,6 juta ya pengguna internet. Jadi ketika pandemi lonjakannya sangat tinggi gitu, karena mau tidak mau harus belajar dari rumah, jadi menggunakan internet. Nah, karena penggunaannya tersebut, maka kita guru dituntut harus bisa melakukan proses pembelajaran secara digital. Nah, cara pembelajarannya berbeda ya. Kalau dulu mungkin kita dengan tatap muka, sekarang dengan daring seperti itu. Kemudian sifat pembelajaran peserta didik juga berbeda. Kalau sekarang kalau kita ceramah, mereka cenderung bosan gitu ya. Nah, kalau sekarang harus mereka sendiri yang mencari. Kalau bisa dengan games gitu, dengan multimedia interaktif seperti itu. Kemudian mereka tidak suka yang lama-lama, sukanya yang instan gitu. Ya, apapun yang instan. Lihat video 5 menit, 7 menit sudah cukup bagi mereka. Kalau tidak itu bosan. Makanya kenapa kita harus melakukan proses pembelajaran secara digital. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit ya tentang portal rumah belajar. Apa sih rumah belajar itu? Ada yang sudah tahu Ibu dan Bapak? Ya. Ini rumah belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan pembelajaran serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Jadi di portal rumah belajar itu menyediakan berbagai sumber belajar. Mengapa harus rumah belajar? Satu, menyediakan fasilitas belajar, jadi lebih lengkap ya. Kemudian berbagai media pembelajaran tersedia. Jadi kalau di rumah portal rumah belajar itu tidak hanya video, bisa juga multimedia interaktif, bisa bentuknya game, bisa yang sekarang sedang viral ya, sedang tren itu adalah augmented reality (AR) gitu. Nah seperti itu. Jadi banyak tersedia media pembelajarannya dibandingkan dengan yang lain. Kemudian guru dapat ikut berpartisipasi dan mereproduksi rancangan media pembelajaran. Jadi ibu dan bapak sebenarnya bisa membuat video pembelajaran kemudian mengunggahnya ke portal rumah belajar ini. Seperti itu. Atau juga bisa mengunduh ya. Ada ini nih video bagus, kita bisa mengunduh video tersebut. Begitupun dengan multimedia interaktif, pembelajaran interaktif bisa kita unggah ya ke portal rumah belajar ini. Kemudian siswa dapat mengembangkan jaringan berkomunikasi dan kreativitas karena di portal rumah belajar ada LMS sama seperti Google Classroom. Nah, Google Classroom-nya itu ada di portal rumah belajar. Kemudian kelebihannya yang lain adalah mudah digunakan karena bisa download di Play Store ya, jadi bisa kita unduh di Play Store, digunakan oleh siswa langsung dari HP-nya, jadi lebih mudah seperti itu. Nah, aplikasi rumah belajar ada apa saja? Ada fitur utama, ada fitur pendukung, ada sumber belajar lainnya. Nah, ini fitur utamanya apa saja ya? Ini yang pertama ada sumber belajar. Nah, di sumber belajar di sini ada video pembelajaran. Kemudian juga ada yang berbasis web juga ada ya, ada multimedia interaktif. Kemudian ada kelas maya. Nah, yang disebut dengan kelas maya ini sama dengan LMS, jadi sama dengan Google Classroom kalau kita ya. Jadi guru bisa membuat kelas di sana, siswa bisa bergabung di dalam kelas. Jadi sebenarnya sudah disediakan oleh Pusdatin ini di kelas maya. Kemudian juga ada laboratori maya. Ada penjelasannya. Kemudian ada juga bank soal, lengkap ya. Ada edu game dan
ada fitur-fitur lainnya. Yang pertama, sumber belajar. Ini fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Jadi jangan takut kalau kita mungkin lihat dari YouTube saja belum tentu sesuai dengan kurikulum. Jadi kalau di sini sudah sesuai dengan kurikulum. Ya, materi ajarnya disajikan secara terstruktur dengan tampilan menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Ini sumber belajar. Kemudian ada fitur rumah belajar kelas maya, ya LMS itu tadi ya, dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tatap muka antara guru dan siswa. Di sini bisa. Jadi sekolah bisa mendaftarkan ke sini, kemudian nanti bisa membuat kelas, seperti itu, ini kelas maya. Kemudian laboratorium maya, nah ini kalau guru IPA, Bu Nabila, Bu Siti bisa menggunakan laboratorium maya. Apalagi kalau pandemi, anak suruh ke laboratorium, sekarang kan tidak mungkin dengan tatap muka, tapi bisa menggunakan laboratorium maya. Jadi fitur simulasi praktikum ya disajikan secara interaktif, menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Jadi ada lembar kerja siswanya juga ada teori praktikumnya. Jadi sudah lengkap ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini bank soal. Jadi adalah fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses latihan, ulangan, dan ujian. Jadi Bu dan Bapak bisa mengunduh ya soal-soal yang ada di bank soal ini. Bisa juga mengunggah soal yang dibuat ke portal Rumah Belajar. Ini portal utamanya ya. Ya, ini yang baru, EduGame. Game ini sangat menarik Ibu dan Bapak ya, tapi mengandung muatan pembelajaran. Game interaktif yang dimanfaatkan oleh baik secara mandiri oleh guru, orang tua, ya, seharusnya orang tua. Permainan untuk siswa, konsep dasar materi yang disajikan. Jadi sesuai dengan konsep dasar materi yang disajikan. Jadi walaupun game tidak menyimpang dari konsep materi. Nah, kemudian yang lainnya, di fitur lainnya ada peta budaya untuk guru IPS, Bu Haryani, Bu Apri, misalnya Bu Dewi, boleh menggunakan peta budaya, berisi peta budaya di Indonesia. Kemudian kalau Patri Hajat nih ada karya bahasa dan sastra, ada buku-buku bahasa dan sastra. Kemudian ada wahana jelajah Nusa. Kali ini untuk ruang angkasa. Bu Ipa nih menghadirkan penjelajahan ke angkasa, tapi dikemas dengan menarik. Kemudian ada PKB. PKB ini fitur bagi pendidik untuk mengikuti pelatihan di rumah belajar. Jadi rumah belajar itu ada pelatihan-pelatihan, itu bisa diikuti dengan PKB. Kemudian ada blog pena. Nah, Ibu dan Bapak kemarin kata Bu Siti mau workshop ya, mau IHT, membuat artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiahnya bisa dikirim ke sini ke blog pena. Mungkin nanti memang ada kurasi ya dari sananya, seperti apa kurasinya. Kemudian nanti juga bagaimana di sananya nanti ada seleksi dulu gitu ya. Nah, tapi dicoba saja ke blog pena di sini. Nah, kemudian augmented reality ya AR. Jadi ini multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan ke dunia nyata. Ini yang sedang tren sekarang Ibu dan Bapak ya, bisa dipelajari banyak nih pelatihan-pelatihan mengenai AR ini. Nah, ini portal rumah belajar. Bagaimana cara daftar ke rumah belajar? Nah, kalau Ibu dan Bapak belum punya akun di rumah belajar, itu bisa melalui 2 cara. Yang pertama masuk ke web, yaitu ke http://belajar.kemendikbud.id. Bisa juga melalui Play Store ya, Google Play atau App Store. Ini kalau yang menggunakan ya aplikasi Android gitu. Nah, Android HP-nya atau Apple ya, seperti ini ya. Bisa masuk, jadi bisa di-download saja. Nah, setelah masuk, pilih tipe pengguna. Jangan sampai salah, nanti Ibu penggunanya siswa. Nah, Ibu harus penggunanya adalah guru. Nah, setelah itu mengisi identitas. Nanti silakan diisi identitasnya apa dan sebagainya. Ya. Nah, setelah itu kalau sudah selesai identitas semua selesai, baru klik daftar. Nah, ini sama sebenarnya baik di web maupun di Play Store. Itu saja sebenarnya Ibu dan Bapak ya. Nah, sekarang tinggal boleh Ibu dan Bapak dilihat di HP-nya. Nah, boleh ya Ibu dan Bapak mengunduh
Portal pembelajaran. Ya, Pak Jamal sudah. Pak Jamal sudah. Ada kita lihat sini Pak Jamal. Pak Jamal. Tepuk tangan buat Pak Jamal. Sambil menunggu Ibu dan Bapak mengunduh, silakan ada yang mau bertanya. Kita buka ruang pertanyaan. Gitu ya. Tapi boleh tidak sekarang dicobakan dibuka salah satu yang ada fitur-fitur yang ada dari rumah belajar itu biar kita selain tahu mungkin Bu Ari kan sudah masuk ke rumah belajar ya, sudah daftar, sudah login dan seterusnya. Kita pengen tahu saja di dalamnya seperti apa gitu sebelum kita memang membuka sendiri. Terima kasih. Ibu dan Bapak, nah sudah masuk kan ya? Kita tinggal login. Tapi kan Mas saya itu sudah punya akun, jadi langsung login. Ya. Kalau nanti sudah punya akun, bisa menggunakan akun Belajar ID. Jadi langsung masuk dengan akun Belajar ID, gitu ya. Udah Bapak sudah punya ya, tinggal masuk ke ini. Nah, tapi yang pertama harus daftar dulu ya. Nah, seperti ini Ibu dan Bapak nih, ini sumber belajar Ibu dan Bapak. Di sini ada video tutorial, ya pembuktian nih. Ada, ini bentuknya video. Kemudian ada juga bentuknya web. Kalau ini bentuknya web ya, Ibu dan Bapak, ini siklus air. Sumber belajarnya. Kita klik dulu ya Ibu dan Bapak. Nah, ini bentuknya web. Ya, lihat ya, tuh Ibu dan Bapak ini multimedia pembelajaran interaktif. Ya, lebih interaktif. Ya, seperti ini tuh. Ibu, anak bisa klik Pak. Bentar. Ini multimedia pembelajaran interaktif ya, Ibu dan Bapak. Ya, mohon perhatiannya ya, Ibu dan Bapak. Seperti ini Ibu dan Bapak. Ya, seperti ini. Jadi kalau mau kembali, kita tinggal kembali ke menu utama. Seperti ini Ibu dan Bapak ya. Nih, kalau ini berbasis web. Ya. Nah, kalau Ibu dan Bapak ingin mengunggah, nanti bisa di sini. Kolom konten ya, konten. Nah, nanti ada tutorialnya nanti ya untuk mengunggah. Kalau Ibu dan Bapak punya video pembelajaran atau punya multimedia pembelajaran interaktif yang berbasis web ya, misalkan HTML5 ya, bisa diunggah ke sini nanti. Tutorialnya saya ajarkan nanti setelah sosialisasi ini ya Ibu dan Bapak. Ini contohnya. Kemudian di sini ada menu lainnya Ibu dan Bapak. Di sini ada kelas digital yang tadi kelas maya di sini. Jadi masuk, didaftar lagi ya, masuk lagi kalau sudah punya akunnya, kita daftar di kelas maya. Kemudian ada juga di sininya yang lain, bisa laboratorium maya nih, seperti Ibu Siti bisa nih masuk ya ke laboratorium maya di sini. Di login aja. Sini ada untuk SMP, SMA gitu ya. SD juga banyak nih, Ibu dan Bapak seperti ini. Ya. Bahasa daerah belum ada Pak, mungkin karena keragamannya ya. Gurunya harus membuat sendiri. Ya, ini untuk bank soal, Ibu dan Bapak bisa masuk ke sini. Ya, karena kebetulan saya sudah daftar, kalau bank soal bisa masuk ke sini. Ini misalnya kelas 9, pilih aja kelasnya. Ya, kita ingin lihat evaluasinya seperti apa. Misalnya untuk bahasa Indonesia kelas 7 nih. Nah, kita lihat di sini. Oh, ada latihannya. Dilihat nih, ada latihan bahasa Indonesia. Lihat di sini ya, dan Bapak. Ini seperti ini. Anak bisa langsung menjawab di sini, Bapak Ibu. Pelajaran saya ada, ya seperti itu. Ya, tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya memang kalau setiap pembelajaran daring Ibu ya, dari mulai guru belajar sampai sekarang, biasanya bahasa daerahnya suka terisolir karena itu kurikulum daerah bukan kurikulum nasional. Nah untuk pembelajaran di apa ini namanya teh rumah belajar, karena belum tersedia topiknya untuk bahasa Sunda terutama. Kalau bahasa Jawa ada ingatnya. Maksudnya uploadnya masih kosong, tapi file itunya sudah ada di situ namanya bahasa Jawa. Tapi untuk bahasa Sunda belum sama sekali tidak ada. Bagaimana caranya supaya memasukkan file itunya ya, file kosongnya. Ya, bikin cara bikinnya seperti apa? Nah, itu aja mungkin yang saya tanyakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah dan Ibu yang telah memberikan saya waktu untuk bertanya seputar tentang portal pembelajaran. Saat ini saya pribadi menggunakan Google Classroom. Anak masuk ke dalam kelas saya pribadi lalu mengikuti pembelajaran. Sedangkan ini guru dan murid masuk ke dalam satu ruangan yang telah disediakan. Artinya murid memilih sebagai murid, guru memilih ruangan sebagai guru. Apakah pada saat pelaksanaan ini mungkin dalam tanda kutip murid masuk menjadi guru karena kecurangannya mungkin, lalu melihat beberapa soal yang ada. Nah, pada saat kita memberikan soal, anak telah mengetahui itu. Bagaimana caranya kita mengetahui anak masuk ke dalam ruangan guru? Lalu yang kedua, bagaimana caranya agar anak tidak dapat masuk ke ruangan itu, agar setiap soal yang telah ada tidak diketahui oleh anak sebagai bentuk pembelajaran. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau belum ada lamannya di situ, belum ada halamannya, memang harus diusulkan dulu ke Pusdatin biar ada halamannya. Jadi kalau udah ada halamannya, Bapak bisa unggah video, bisa unggah HTML5 ya, MPI-nya ke web ya, seperti itu. Kemudian itu saja mungkin ya Pak Imam. Jadi harus ada dulu rumahnya, karena nanti disesuaikan dengan kurikulumnya. Nanti memilih ini video yang Pak Irman berikan itu masukannya berapa gitu kan, harus disesuaikan. Kemudian untuk Pak Firman, anak memang masuk Pak ke sini ke ruang belajar, tapi di situ sebagai siswa memang ya bisa melihat video dan sebagainya, tapi anak tidak bisa mengunggah ya dan mengunduh video yang ada di sini ya, seperti itu. Kemudian sebenarnya perbedaannya dengan classroom itu, kalau ruang maya, kelas maya itu sama seperti classroom, tapi kalau rumah belajar tidak. Jadi anak itu masuk ke sini hanya untuk melihat, harus menggunakan rumah belajar ini ya dan sebagainya. Nah, nanti ketika misalnya Bapak mau soal nih, menggunakan soal di rumah belajar, misalnya bangun soal di rumah belajar, kan anak tidak akan tahu materi mana yang akan Bapak berikan. Karena kan yang ketika di LMS-nya itu akan berbeda dengan yang di sumber belajar yang ininya. Gitu. Jadi anak-anak belum tentu tahu bahwa soal itu yang akan keluar. Seperti itu, Pak. Ya. Tidak bisa karena sudah pertama guru, nah, karena di situ harus mengisi, kalau guru harus mengisi identitas berupa NUPTK, nggak bisa gitu, seperti itu. Kalau anak mungkin NISN, nah seperti itu, jadi tidak akan bisa gitu seperti itu. Mohon doanya dan dukung saya terus, mudah-mudahan bisa masuk ya besaran besar. Karena nanti akan dipilih dari 30 ini 5
5 besar. Kemarin itu Ibu dan Bapak yang daftar itu sekitar 800.000 ya di seluruh Indonesia di level 1 berguguran, dan di level 3 kemarin itu 1.200 untuk Provinsi Jawa Barat, yang lulus sekitar 489 lebih. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Bapak, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ibu Hendy. Baik, tadi Ibu ada yang memaparkan pembelajaran berbasis TIK yang beliau ikuti, pelatihannya itu berjenjang dan banyak tugasnya dan sebagainya. Itu kita apresiasi ya, harus kita teladani nih. Bu Arian ini mulai dari diri sendiri, pokoknya berubah aja, anteng aja, lurus aja di jalannya lurus. Kalau saya berdiam, belok bisa diam di tempat. Jadi beda sekali ya, beda sekali gitu. 6 bulan atau 7 bulan yang lalu beliau dengan saya beliau. Oke, jadi ingat tentang program guru penggerak juga ya, yang kemarin BMP ada program yang diikuti. Mudah-mudahan kita semua bisa ikut guru penggerak biar tidak jadi guru pendiam. Oh, sisa masa tugasnya ya, insya Allah. Anom pisan ya, bisa tugasnya ya, insya Allah nanti ya. Ya, jadi dari apa yang sudah dipaparkan dari Ibu Ariani tadi, ini baru sosialisasi. Berikutnya, insya Allah nanti ada bimbingan bertahap. Nanti kita juga akan melalui HT dan juga nanti ada itu guru penggerak itu tadi ya, di bulan Januari insya Allah pendaftarannya, dan prosesnya yang dulu 19 sekarang 16 saja pelatihannya. Masuknya juga nggak pakai tes skolastik. Kalau sekarang katanya esai dan CV. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan juga menjadi keberkahan untuk kembali dan juga untuk sekolah kita, menyemangati kita semua untuk menyelenggarakan pembelajaran yang lebih baik. Itu saja. Ya, Ibu Bapak, kita tutup acara hari ini dengan ucapan hamdalah. Wabillahi taufiq.